Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Anggraini dengan NPM 2042301146 dari kelas 2 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kajian sematik sebagai memenuhi tugas kajian kebahasaan dari dosen pengampu Ibu Nur Nisain Musliha Majestu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dua poin utama. Yang pertama, kajian hakikat sematik atau makna, dan yang kedua, relasi makna. Oke, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kajian hakikat sematik atau makna. Tapi sebelum itu, apa itu sematik? Kata sematik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema atau kata benda, yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian, sematik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antar tanda-tanda linguistik dan sesuatu yang ditandainya. Jadi, secara umum, kata sematik itu mempelajari hubungan antar tanda-tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sematik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti bahasa. Secara lebih gamplangnya, sematik dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Sematik memegang peranan penting dalam berkomunikasi karena bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah menyampaikan suatu makna. Sebagai contohnya, seseorang menyampaikan ide dan pikiran kepada lawan bicara, lalu lawan bicaranya bisa memahami apa yang disampaikan. Hal ini dikarenakan ia bisa menyerap makna yang disampaikan dengan baik. Yang kedua, ada relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya. Beberapa ahli bahasa seperti Chir tahun 1994 halaman 82 mengemukakan tentang jenis-jenis relasi makna. Relasi makna terbagi atas 7 jenis. Yang pertama yaitu kesamaan makna atau sinonim. Yang kedua ada kebalikan makna atau antonim. Yang ketiga ada kegandaan makna dalam kata atau polisemi. Yang keempat, ketercakupan makna atau hiponim dan hipernim. Yang kelima ada kelainan makna atau homonim, homokrom, dan homograf. Yang keenam ada kelebihan makna atau redundansi. Dan yang terakhir ada kegandaan makna dalam frase atau kalimat seperti ambiguitas. Namun pendapat lain menyebut bahwa relasi makna terbagi atas 6 jenis. Yang pertama, ada sinonim. Secara sematik, sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Contohnya seperti telinga, sinonimnya kuping, ayah, sinonimnya bapak, pintar, sinonimnya cerdas, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, jenis relasi yang kedua ada antonim. Secara sematik, menurut Vihar dalam Chir tahun 2002 halaman 88 mendefinisikan antonim sebagai ungkapan atau biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lainnya. Jadi, antonim adalah kata yang mengandung makna berlawanan. Contoh antonim yaitu pintar, lawan katanya bodoh, panas, lawan katanya dingin, dan masih banyak lagi. Jenis relasi yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah jenis kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama dengan kata lain tetapi maknanya berbeda. Contohnya seperti kata hak dapat diartikan seperti hak asasi manusia, tetapi kata hak dapat diartikan sebagai hak sepatu. Contoh yang kedua, bisa yang bermakna mampu, atau kata bisa yang bisa bermakna racun ular. Jenis relasi yang keempat ada hiponim dan hipernim. Hipernim adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti kata umum. Sedangkan hiponim adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau satuan tertentu. Contohnya, mangga, jeruk, semangka, melon adalah hiponim, sedangkan buah adalah hipernim. Contoh lainnya, sepeda, motor, becak, bajai, mobil, bus adalah hiponim, sedangkan kendaraan adalah hipernim. Relasi yang kelima yaitu polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu.
Tetapi makna itu masih berhubungan dengan makna dasarnya. Bisa disebut juga kata beraneka. Jadi polisemi adalah bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Di samping itu, makna dari kata polisemi dapat ditentukan dengan melihat kalimat secara seutuhnya. Contohnya, kalimat pertama, Soman kehilangan banyak darah setelah kecelakaan tersebut. Kalimat kedua, aku dan Haruto masih memiliki hubungan darah. Pada kalimat pertama, kata darah berarti sel-sel merah dan putih yang mengalir pada tubuh manusia. Sedangkan kalimat kedua, kata darah berarti keturunan atau masih bersaudara. Dan jenis relasi yang terakhir yaitu homograf atau persamaan bentuk. Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata yang lainnya tetapi beda lafal dan maknanya. Contoh, apel. Kata apel bisa berarti suatu jenis buah. Sedangkan kata apel lainnya bisa berarti kegiatan berkumpul seperti melaksanakan upacara. Nah, itulah tadi 2 poin penjelasan dari saya mengenai konsep kajian semiotik. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.